Film ketiga berjudul Di Tengah. 4 sahabat Ter, Puak, Sin sedang melakukan hobi mereka, yaitu berkemah di hutan. Ter pun menceritakan kisah temannya yang pernah berkemah di hutan, di mana yang tidur paling pinggir akan diganggu setan. Setelah itu mereka pun ngobrol-ngobrol dan iseng-iseng bertanya jika salah satu dari mereka mati, apakah yang lainnya akan takut? Dengan bercanda, Ai mengatakan jika dia mati akan menggentayangi temannya yang tidur di tengah. Keesokan paginya, mereka berempat lanjut seru-seruan rafting di sungai hutan sampai akhirnya mereka melewati arus yang sangat deras. Dan saking hebohnya, Puak sampai berdiri-berdiri, padahal itu berbahaya, bisa membuat perahu terbalik. Dan benar saja, perahu pun terguling dan mereka terseret arus deras meskipun pakai pelampung, tapi mereka masih kesusahan untuk mengambil nafas. Setelah beberapa saat, Puak, dan Sin bisa berenang ke bebatuan pinggir sungai. Sedangkan Ter yang gak bisa berenang dan pelampungnya lepas, kelelap dan minta tolong. Pun langsung menolongnya, tapi karena panik yang ada malah narik-narikin orang yang lagi nolong. Mereka berdua pun sama-sama tenggelam, tapi tak lama kemudian ganti Ter yang berhasil menepi. Sedangkan hilang terseret arus, entah kemana lokasinya Meskipun sudah dicari mengelilingi hutan, tapi masih belum ditemukan. Dan mereka pun memutuskan camping di dekat tempat mereka tenggelam. Puak yakin temannya itu masih hidup, berbeda dengan Ter dan Sin yang merasa pasti sudah tewas tenggelam. Mereka pun akhirnya memutuskan tidur dulu malam itu dan lanjut pencarian besok pagi bersama penduduk sekitar. Tapi teringat perkataan tadi malam sebelumnya, bahwa jika dia mati akan menggentayangi temannya yang tidur di tengah. Dan akhirnya mereka pun tidur seperti ini, guys. Malam itu mereka terbangun karena mendengar suara langkah kaki dari depan tenda. Resleting tenda pun terbuka perlahan-lahan dan ternyata itu adalah dengan kondisi tubuh yang sangat kedinginan karena basah kuyup. Setelah mengeringkan badan dan ganti baju, mereka semua pun lanjut tidur, tapi Ter yang merasa janggal dengan akhirnya keluar tenda untuk merokok sambil ditemani oleh Puak. Tersisa Sin yang paling penakut dan dia terbangun karena mendengar batuk-batuk, bahkan sampai keluar darah. Dan yang terjadi gak pakai lama, Sin langsung keluar tenda dan ikut merokok. Ter dan Sin merasa jika sebenarnya sudah meninggal, yang dimana hantu tidak sadar jika dia sebenarnya sudah mati. Puak yang awalnya positif thinking pun mulai merasa khawatir. Lalu Ter yang dari tadi kebelet pun pamit kencing sebentar. Tapi yang terjadi saat OTW pipis di sungai terlihat air yang mengucur dari kepala dan masih berpikir bahwa itu hanya sekedar keringat biasa. Sampai akhirnya Ter melihat mayat yang mengambang di sungai dan dia langsung lari balik ke tenda. Ter pun menceritakan jika dia melihat mayat di sungai. Tapi Puak gak percaya, malah membuka pintu tenda supaya bisa masuk. Dan yang terjadi saking paniknya, mereka pun lari terpencar. Puak dan Sin sampai bisa naik ke atas pohon. Sedangkan Ter yang lari sendirian tersandung dan kacamatanya terlepas. Tentunya Ter gak bisa melihat dengan jelas dan terlihat sosok Puak yang ngeblur mengambilkan kacamatanya. Tapi ternyata Ter terus berlari sampai bertemu dengan Puak dan Sin. Mereka berencana kabur malam itu juga menggunakan perahu karet.
Tapi saat perahu didorong, terlihat mayat Ai dalam posisi tengkurap di sebelah perahu. Puak dan Shin terpaksa akan meninggalkan mayat Ai di sana. Tapi berbeda dengan Ter, yang malah memanggil Ai agar dia bisa melihat mayatnya dan mengetahui dirinya sudah meninggal. Ai pun akhirnya muncul di seberang sungai dan Ter lalu menunjukkan mayatnya. Lalu, plot twist pun terjadi guys. Ternyata mereka semua sudah mati tenggelam, tanpa ada satupun yang sadar mereka selamat. Ai yang sudah melihat mayat mereka semua ketika pipis berusaha memberitahu teman-temannya. Tapi karena mereka bertiga ketakutan, Ai sengaja memancing mereka ke sungai, agar Ter, Shin, dan Puak melihat mayat-mayatnya sendiri. Di akhir film, Ai mengatakan apakah mereka semua masih menjadi teman? Film keempat atau film terakhir berjudul Penerbangan 224. Seorang pramugari cantik bernama Pim diminta bekerja untuk penerbangan khusus malam itu, di mana Putri Sophia, istri dari Pangeran Albert, menyewa pesawat untuk pergi ke Phuket, Thailand dari negara Afghanistan. Setahun sebelumnya, Pim juga menjadi pramugari mereka berdua saat bulan madu, dan sekarang Putri Sophia ingin dilayani lagi oleh Pim dengan maskapai yang sama. Gosip yang beredar, rumah tangga mereka sedang bermasalah karena Pangeran Albert diduga memiliki simpanan wanita lain. Di penerbangan tersebut, Pim sebenarnya bersama temannya Tui, tapi Tui mendadak gak bisa kerja karena ternyata saudara kandungnya yaitu Ter semalam ditemukan meninggal di sungai. Tak lama kemudian, Putri Sophia pun datang dengan lirikan tajam ke arah Pim. Dan semua kru di sana langsung memberikan hormat. Ketika pesawat sudah terbang, Pim pun langsung memperkenalkan dirinya dan dia melihat cincin Putri Sophia yang sama persis seperti miliknya. Melihat itu, Pim berencana mencopot cincinnya, tapi karena sudah terlalu sempit, akhirnya mata cincin dibalik ke bawah biar nggak kelihatan. Pim pun menawarkan minuman ke Putri Sophia, tapi sama sekali nggak direspon. Sampai ditanya 3 kali baru dijawab dengan mata melototnya. Tapi ketika kopi sudah dihidangkan, dengan jahatnya Putri Sophia sengaja menumpahkan kopi yang masih panas tersebut mengenai tangan Pim. Dengan jengkelnya, Pim membuatkan kopi lagi, tapi kali ini diaduk dengan heels sepatunya. Sayangnya, Putri Sophia sudah tidak minat minum kopi dan ingin diambilkan makanan. Putri Sophia pun menanyakan kondisi tangannya Pim yang terkena air panas. Dan dia tahu jika Pim memiliki cincin mahal yang sama seperti dirinya. Ketika Putri Sophia melihat cincin tersebut, tiba-tiba dia mengatakan jika di negaranya, wanita yang ketahuan selingkuh dengan pria yang sudah menikah akan ditangkap, ditelanjangi, lalu dirajam oleh warga, dan sebelum mati, wanita yang berselingkuh tersebut harus berlutut dan memohon ampun pada istrinya. Cincin pun dibuang ke lantai dan diinjak sebelum akhirnya diambil kembali oleh Pim. Semakin jengkellah dengan Putri Sophia yang mana udah repot-repot dibawain makanan khas kerajaan tadi, Putri Sophia malah minta makanan bekal milik Pim. Karena Sophia alergi berat dengan udang, Pim pun membuang udangnya terlebih dahulu, baru memindahkan spagettinya ke piring. Putri Sophia pun makan dengan anggunnya, tapi tak lama kemudian Pim mendengar Putri Sophia yang batuk-batuk dan pergi ke kamar mandi. Di kesempatan itu, Pim melihat foto yang dibawa oleh Putri Sophia, di mana ternyata dia telah mengintai suaminya yang telah berselingkuh dengan Pim. Melihat itu, Pim pun semakin panik dan cepat-cepat mengembalikan fotonya. Tapi, sesampainya di Thailand, Putri Sophia yang masih batuk-batuk keras dibawa dengan kursi roda dan dia sempat melirik tajam ke arah Pim. 22 jam kemudian, Pim melihat berita meninggalnya Putri Sophia di kamar hotelnya semalam, di mana penyebab kematiannya masih belum diketahui.
dan jenazahnya akan diterbangkan kembali ke negaranya Afghanistan. Melihat berita itu pun, Pim sadar jika makanannya yang sudah tercampur udanglah yang membuat Sofia tewas. Penerbangan khusus pun dipersiapkan di mana lagi-lagi Pim akan menjadi pramugari yang ditugaskan menjaga jenazah Putri Sofia. Setelah penerbangan tersebut, Pim juga akan diperiksa karena dia orang terakhir yang bertemu dengan Putri Sofia dalam waktu cukup lama. Malam itu pesawat pun diberangkatkan, tapi karena mengalami turbulensi, tiba-tiba Pim yang mulai ketakutan pun langsung menelpon pilot. Tapi karena berpikiran kejadian tadi hanya karena turbulensi, Pim mengurungkan niat memberitahukannya ke pilot. Dan pilot pun memarahi Pim yang mengira dia telepon untuk main-main. Setelah itu dengan memberanikan diri, Pim memasukkan lagi rambut Sofia, membalutnya seperti semula dan didudukkannya kembali ke kursinya. Tapi kali ini diikat sangat kencang. Lalu Pim memenangkan diri dengan menenggak segelas air dan mencoba beristirahat. Tapi yang terjadi, meskipun hanya mimpi, tapi tetap saja Pim gak bisa tenang dan dia sempat melihat sosok yang melintas di lorong kabin. Ketika jenazah Putri Sofia dicek, ternyata sudah menghilang. Pim yang sangat panik langsung menelepon kapten dan melaporkan hilangnya mayat tersebut. Tapi kapten merasa Pim semakin berulah karena perkataannya yang gak masuk akal. Sampai akhirnya terdengar suara batuk yang sangat keras menjadi-jadi dari arah toilet. Bukannya kabur, Pim malah mendatangi toilet tersebut. Dan terlihat kain mayat yang sudah terlepas di lorong. Lalu ketika pintu toilet dibuka, tidak ada siapapun di toilet. Pim hanya bisa menangis dengan situasi tersebut. Lalu, turbulensi pun kembali terjadi, dan pintu toilet tertutup dengan sendirinya. Dalam kegelapan, Pim sangat panik ketakutan terus berusaha membuka pintu karena dia tahu ada sosok hantu Sofia di belakangnya. Pim pun langsung mengambil kapal emergensi dan menggedor-gedor pintu pilot, meminta bantuan, tapi jelas pilot yang melihatnya membawa kapak dengan darah di kepalanya merasa Pim sudah semakin gila. Pim berusaha menjebol jendela pesawat dan langsung dihentikan oleh pilot. Lalu dia diikat tepat di depan mayat Putri Sofia yang sudah duduk manis di kursinya seperti semula. Tiba-tiba, mayat Putri Sofia kembali batuk dengan kerasnya. Kainnya terlepas dan terlihat sosok wajahnya yang sangat mengerikan. Dan yang terjadi, sudah jelas Pim meninggal dalam kondisi tangan terlungkap seperti perkataan Putri Sofia, bahwa wanita yang selingkuh dengan lelaki yang sudah menikah harus memohon ampun sebelum dia mati. Dan film pun tamat. Kalau kalian nonton video part 1 juga, perhatikan film pertama, ketiga, dan keempat. Ada kaitan hubungan antar karakter. Tapi di film kedua nggak ada. Dari anak Putri Sofia yaitu Ton di film pertama dan rekan pramugari Pim yang mana adiknya adalah Ter di film ketiga. Ya udah, sekian, bye bye.